Halo teman-teman, selamat datang di channel Scalping Trader. Di video kali ini kembali saya akan buat list rekomendasi saham untuk teman-teman jadikan sebagai watchlist untuk trading di tanggal 2 April 2024 ya teman-teman, di hari Selasa. Nah, seperti biasa saya mau disclaimer dulu kalau konten ini bukan ajakan beli dan jual ya. Jadi keputusan jual dan beli ada di tangan teman-teman masing-masing ya. Jadi list saham yang ada di sini berdasarkan hasil analisa saya dan saya harapkan teman-teman melakukan analisa ulang seperti itu ya. Dan ini dijadikan sebagai watchlist. Lihat dahulu respon marketnya karena nggak semua saham yang saya rekomendasikan itu naik ya. Nanti saya bahas nanti sebelum pembahasannya saya akan jelasin kenapa nggak semua. Jadi dan saya harap teman-teman bisa jadi trader yang mandiri ya. Trader mandiri tahu level cut loss dan level take profit gitu ya. Ya, ini saya harap teman-teman bertanggung jawab lah sama trading teman-teman masing-masing seperti itu. Di tanggal 2 April ini saya punya 4 saham yang secara keseluruhan ya mudah-mudahan besok akan masih main gitu ya. Tapi ini pun saya nggak yakin gitu ya. Ini pun saya nggak yakin. GJTL udah naik kenceng tapi memang data transaksinya oke. TOTL juga opennya gap up. FWCT selis gorengan keras ya. Ya seperti itu. Jadi kita akan masuk ke pembahasannya. Jadi ini kemarin saya info ke teman-teman ya. Jadi watchlist sahamnya itu ada GJTL, WINS, area Bali. Bali sama WNS ini merah ya teman-teman, merah. Jadi harusnya teman-teman nggak ikut entry ya. Harusnya nggak ikut entry. Tapi di area harusnya cuan. Ini kan IPO ya. Saya sendiri ikut dan ya berhasil cuan ya. Walaupun hanya dapat tipis-tipis gitu ya. GJTL pun dia naik sampai belasan persen, tapi sayangnya dia open gap up. Jadi mungkin banyak dari teman-teman juga nggak dikasih kesempatan masuk ya, kalah sama lot jumbonya mungkin institusi ya. Seperti itulah karena memang GJTL ini rilis laporan keuangan yang oke gitu ya. Nah, terus saya juga tadi pagi teman-teman info ke teman-teman yang di join di YouTube membership kalau IMAS dan IMJS itu rilis laporan keuangan kuartal keempatnya dan sebenarnya dua saham ini tuh punya historis kalau ada sentimen tuh dikerek kencang tapi ternyata hari ini nggak kencang-kencang banget juga ya teman-teman ya, tapi at least saham IMAS lumayan ya harusnya teman-teman yang tadi pagi sempat lihat notifikasi dari YouTube saya gitu ya, yang saya share IMAS sama IMJS watch gitu di IMAS harusnya ya bisa dapat cuan lah ya kalau bisa manfaatin trading market openingnya gitu ya. Tapi memang ini saham nggak begitu liquid juga by the way. Dan ya ini hari kemarin saya 2 hari yang lalu ya sekitar hari Sabtu atau Minggu saya buat ada satu saham IPO yang mungkin menarik dan kalau teman-teman yang udah nonton dan udah join dan nonton ikut beli harga opening harusnya hari ini 5-6% udah cuan ya. Jadi jaga aja nih, ini menurut saya oke. Seperti itu. Jadi yang pertama ini saya bahas saham TOTL. Secara data transaksi ini oke ya, dia ada big accumulation seperti itu dan ini yang beli KZ Foreign ya. EP MNC ya. Ya MNC Sekuritas jadi top buyer pertama dengan net buy 1,1 miliar ya. Ini jauh sama top buyer 2-nya, ini pasti ada apa gitu ya, ada sesuatu lah. Saya sih belum ketemu nih teman-teman informasi detail kenapa saham ini naik di kerek kencang lumayan ya 10% dan ini saham liquid ya. By the way ini saham liquid tuh. Jadi buat teman-teman yang mau masuk dengan size besar ini harusnya oke di saham ini. Oh ada sentimen ini ya. Jajaran direksinya TOTL Pak Lio beli saham gitu ya. Mungkin itu bisa jadi sentimen naik dengan volume yang besar. Ini saya sangat suka dengan karakter saham seperti ini ya. Volumenya 92.000. Kalau dilihat tanggal 28 sebelum hari libur hanya 13.000. Dari sini jelas ya. Ya biasanya nah ini contoh ya. Di tanggal 13 dia naik dengan volume lumayan, besoknya lanjut ya. Tapi apakah pasti naik? Ya jawabannya enggak, bisa jadi juga enggak naik gitu ya. Tapi at least teman-teman punya watchlist yang bisa teman-teman pantau kalau seandainya dia market opening dia ngegas, kita bisa numpang gitu ya. Seperti itu. Yang kedua, ada saham GJTL ini naik kalau saya nggak salah sampai 13-14% deh high-nya ya.
Nah, terus perlahan turun. Kalau ngelihat dari data transaksinya, ini foreign teman-teman. Ya, AKBK di top buyer pertama dan kedua. Nah, ini di domestiknya malah jualan. Jadi secara keseluruhan yang kerek harga saham GJTL hari ini naik itu foreign. Jadi ini agak ngelawan arus ya di saham GJTL dibanding saham-saham big cap yang asingnya justru malah keluar. Kayak di Big Bang, investor asing tuh banyak yang keluar. Di GJTL justru malah net buy gitu ya teman-teman. Nah, ini kita lihat chartnya. Gap apa lah, emang pasti gak dapat kesempatan beli lah ya. Nah, ini dia ngejebol resist yang kemarin saya sempat bilang ya, level dia punya level krusial di level sini dijebol. Tapi ya kita lihat besok apakah dia akan lanjut naik gitu ya. Kalau ngelihat data transaksi ini kayaknya ya ini market opening digas kan, berarti ini foreignnya niat banget dia mau naikin harga gitu ya teman-teman. Nah, yang selanjutnya saham FWCT hari ini naik 22%. Ini saham kurang liquid, saya informasikan ini saham kurang liquid. Jadi masuk dengan porsi yang bisa teman-teman sesuaikan ya. Mungkin sama seperti saya, misalnya saya gitu ya, entry sekitar 5 jutaan, 2-5 jutaan masih sangat oke di saham ini ya teman-teman. Jadi FWCT ini saya juga masih belum baca, belum mendetail riset apa yang menyebabkan, tapi ya sama ya. Saya suka sama saham yang punya pola seperti ini karena win rate-nya itu ya bisa saya bilang di atas 60%. Ini besoknya lanjut naik gitu teman-teman ya. Besoknya lanjut naik gitu. Ya ini dominasi buyer versus sellernya juga nggak terlalu signifikan ya, hanya net buy tipis-tipis aja dan sahamnya naik 22%. Bisa teman-teman pantau. Nah, yang keempat ini ada saham SLIS yang hari ini normal distribution tapi sahamnya naik. Mungkin teman-teman langsung berpikir dan ini naiknya 21% ya. Jadi upside-nya lumayan banget nih teman-teman. Dan dia ada di fraksi harga di bawah 100 yang per tick-nya ini udah cuan gitu ya, nutupin fee sekuritas. Jadi mungkin dari teman-teman ada yang nanya, wah ini kan tanggal 1 dia normal distribution, kenapa direkom gitu kan. Mungkin dia besok akan lanjut naik ketika hanya market opening sesaat, naik sesaat, nggak akan bertahan lama. Tapi kalau seandainya dia naiknya lumayan, ya kita bisa curi-curi cuan juga di saham ini gitu ya. Walaupun saham SLIS ini resikonya lumayan ya kan. Jadi hanya khusus untuk teman-teman yang paham aja. Dan memang saya pribadi pun nggak punya banyak watchlist yang menurut saya menarik untuk tanggal 2 April besok ya teman-teman. Karena secara IHSG-nya aja minus tadi sampai hit 2% ya. 1, berapa tuh closingnya. Ya intinya marketnya masih kurang begitu menarik dan nggak banyak saham-saham yang akrobat gitu ya. Ya kita lihat paling besok area masih akan fluktuatif. Tapi kalau ngelihat underwriter-nya udah jualan, itu juga nggak begitu menarik menurut saya. Paling yang berpotensi GJTL sama TOTL, paling sisanya ya kita screening pada saat market jalan gitu ya. Mungkin itu dari saya kali ini. Mungkin dari teman-teman ada yang punya saham menarik yang bisa kita jadikan sebagai watchlist, boleh ya sharing di kolom komentar. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Salam cuan, thank you.